Ya, kita akan masuk dalam Wahyu pasal 13 ya hari ini. Kita mohon pertolongan dari Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sampai pada pertengahan dan puncak dari gerakan kerajaan gelap yang dinyatakan ditelanjangi oleh Tuhan, dan seluruh daripada strategi tipu daya semua dibuka oleh Tuhan. Dan kami dengan jelas melihat bahwa Kristus, Sang Mesias, perempuan yang menjadi wakil dan lambang dari gereja, umat percaya sepanjang masa, dikejar-kejar oleh sinaga dan seluruh pengikut-pengikutnya, tidak pernah terkalahkan dan terus dilindungi oleh Tuhan. Dan ini menjadi jaminan bagi kami. Kami akan mendengarkan dan kami akan belajar supaya kami betul-betul mengerti akan seluruh kekuatan tipu daya dan kepalsuan dari perbuatan parodi iblis yang memparodikan keberadaan akan Tuhan sendiri. Dan Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar bisa mendengarkan dan bisa mengerti serta melihat jauh ke depan. Dan kami terus berwaspada dan terus melihat bahwa kami harus menjaga seluruh hidup kami dan seluruh daripada masa depan kami dalam kuasa penyertaan firman-Mu dan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ajarlah kami dan kami serahkan hati kami untuk sungguh-sungguh mau dibentuk dan taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Wahyu pasal yang ke-13. Surah pada pasal 12 kita tahu bahwa perempuan itu pada ayat terakhir dikejar oleh sinaga dan kemudian diangkat oleh Tuhan dan diberi dua sayap seperti burung nasar, dan sayapnya besar sekali. Ada perlindungan dari Tuhan, ada penjagaan dari Tuhan, dan dibawa ke satu tempat dilindungi oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Ya, nah ini akan kita lihat. Setelah kita lihat pasal 13, binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi ada dua binatang nanti ya, dalam laut dan keluar dari tanah atau dari bumi. Ya, bumi, tanah artinya Adam. Adam itu artinya tanah. Ayat yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi setiap kepala mahkota itu ada nama hujat. Hujat pada siapa? Menghujat nama Allah, menghujat Kristus, dan menghujat semuanya. Tertulis nama-nama hujat. Nah, surah itu terdapat di dalam Daniel pasal 3 ayat 7. Pasal 7 ayat 3. Dan keempat binatang besar itu naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Kita pernah melihat ini pada pasal awal, ya, pasal-pasal Wahyu yang awal. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Binatang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya, nah ini penting saudara ya, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi itu transfer kekuasaan, memberikan kekuasaan, kekuatannya, dan dikatakan di situ tahtanya juga. Ya. Ayat yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi ini sembuh itu artinya dia balik berkuasa lagi. Jadi hanya sementara dia terluka dan kemudian dia sembuh. Dan mereka menyembah naga itu, tujuan adalah membuat seluruh orang-orang yang diseret oleh kekuatan binatang ini, dan termasuk seluruh binatang mewakili daripada orang-orang berdosa dan penguasa-penguasa, serta kekuasaan kerajaan dan wilayah-wilayah. Ya, itu semua nanti kita akan pelajari. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut, dan diberikan satu kekuatan kesaksian. Jadi bukan hanya orang Kristen bersaksi, tapi
binatang itu pun bisa bersaksi dan membawa semua orang yang dipengaruhi binatang itu juga bersaksi. Dikatakan yang penuh mulut itu penuh dengan kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Jadi saudara 3,5 tahun perempuan itu dengan keturunannya, dengan anak-anaknya, terus kemudian dengan semuanya dilindungi oleh Tuhan, 3,5 tahun di padang gurun, dijaga oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, binatang ini yang diberi kuasa naga itu menghujat seluruh pekerjaan dan pelayanan serta kekuatan dari perempuan dan seluruh keturunannya, dan berperang melawan mereka. Ya, jadi dikatakan penuh dengan kesombongan, hujat, dan diberikan kuasa melakukan itu, menghujat itu 3,5 tahun. Jadi kita sudah tidak berada di dalam tanda petik tempat yang tidak terlindung. Kita dilindungi oleh Tuhan. Itu masa-masa di padang gurun, dipersiapkan oleh Tuhan untuk pengangkatan dan restorasi. Yang 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih. Jadi semua anak-anak yang ada yang diperangi oleh binatang ini, saudara, siapa yang bisa bertahan adalah hanya mereka yang namanya tertulis dan termeterai oleh darah anak domba yang disembelih. Dan di luar itu, mereka diseret dan dipikat serta dibawa, dan mereka akan menyembah binatang itu, menyembah si naga. Ya. Nah, saudara, akhir-akhir ini kita melihat di dunia ini sudah mulai terjadi banyak penyembahan-penyembahan di gereja yang bukan menyembah Tuhan Yesus lagi. Dan nanti kita pelajari sampai sejauh mana. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa ya istilahnya itu nggak mau tahu. Ya, seluruh media dikuasai oleh mereka yang menghujat Allah. Orang Kristen menjadi bukan Kristen. Siapa yang dihujat? Nama Tuhan, nama Yesus. Saudara, itu di mana-mana dan viral sekali. Dan tidak pernah dipenjara satupun. Hebat kan? Jadi penguasa kita itu penguasa yang di dalam kekuatan binatang ini. Saudara. Hukum apa dicengkram oleh mereka. Dan waktu orang Kristen dipermalukan, dihina Tuhannya, nggak ada, begitu mereka yang dihina, langsung dipenjara orang Kristen. Itu dari siapa? Kuasa kegelapan. Itu bukan manusia yang kita lawan. Itu kekuatan sistem kerajaan kegelapan. Ya, oke, kita lihatin. Perhatikan baik-baik. Jadi yang tidak tertulis, jadi hanya yang tertulis yang tidak akan menyembah dan terseret. Ayat yang ke-9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dari iman orang-orang kudus. Jadi saudara, kita diberi ketabahan, kekuatan, dan istilahnya bertahan. Ya. Untuk apa? Dengan iman kita. Walaupun sulit, walaupun banyak tantangan-tantangannya, kita tetap percaya dan kita tetap pandang Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah akhirnya yang akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Oke, saudara, kita tidak menceritakan binatang yang keluar dari dalam bumi atau dari tanah. Ya, kita menceritakan dua hal ini. Nah, saudara, kita lihat gambar-gambar ini. Ini pernah kita lihat. Saudara, binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang mulai keluar, dan kemarin saya melihat ada beberapa kerangka dan binatang-binatang serangga yang kemungkinan bisa hidup kembali setelah gletser es cair di kutub. Jadi akan ada binatang-binatang baru, jenis-jenis baru, dan termasuk di dalamnya adalah seperti naga. Mulai terlihat di dalam CCTV. Binatang itu, saudara. Di dalam laut. Yang tidak pernah keluar itu bisa keluar, dan seram sekali bentuknya, ya kayak yang ada di film-film itu,
karena memang tulang-tulangnya bentuknya sama ya. Jadi itu kan urutan semuanya. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang baru. Jadi Leviathan, naga itu sudah dilihat jauh sebelum kita ada. Saudara. Ribuan tahun yang lalu mereka sudah pernah tahu dan pernah dituliskan. Bahkan Ayub juga menuliskan tentang binatang ini. Yang gede sekali. Ya, kita lihat ikan paus. Saudara tahu ikan paus, kita cuma seujungnya gitu. Ikan paus itu gede sekali kan. Dan manusia kecil gitu. Dan apa yang kita lihat di dalam laut ada binatang begitu besar, di darat juga ada binatang begitu besar, dan ada binatang lebih besar lagi, binatang-binatang yang katanya sudah mati jutaan tahun yang lalu. Katanya. Ya, berapa tahunkah bumi ini? Semua orang mengatakan jutaan tahun. Ya, kita percaya lebih dari ribuan tahun pasti. Tapi adanya kehidupan itu tidak lebih dari 7.000 tahun. Karena Alkitab yang mengatakan demikian. Dan saya percaya Alkitab daripada percaya ilmu pengetahuan. Ya, dinosaurus apakah ada? Saya percaya saudara semua tertulis dalam Alkitab. Binatang pada hari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, baru hari yang kelima, keenam baru ada binatang-binatang. Di luar itu belum ada binatang, berarti bumi kacau dan karu-karuan, belum ada binatang. Umurnya miliar tahun, jutaan tahun, atau triliunan tahun, kita nggak tahu. Tapi adanya kehidupan ditulis dalam Alkitab, itu tidak lebih dari 7.000 tahun. Kalau Alkitab salah, berarti kita semua, iman kita gugur semua. Ya. Dan terbukti dengan teori karbon yang terbaru dan lain-lainnya, bumi tidak setua yang diperkirakan oleh saintis ilmu geologis. Ya, ini lagi perang teori. Nah, saya percaya bahwa teori-teori yang melawan firman Tuhan itu semua teori dari binatang yang pintar ini. Jadi suruh perhatikan omongan saya. Jadi semua teori-teori apapun, ekonomi, teori geologi, teori apapun yang melawan firman Tuhan itu bukan berasal dari pikiran manusia, itu dari kegelapan. Tidak ada Tuhan. Kenapa ada alam semesta itu? Karena ada sesuatu yang Big Bang, kayak gitu kan? Nggak ada sesuatu yang ya nggak ada yang nyebabkan ya jadi sendiri gitu ya kebetulan aja. Saudara itu nggak mungkin teori seperti itu. Tapi orang berpengetahuan punya teori yang pinter akhirnya begitu bodohnya dan mengatakan teori-teori seperti ini. Dan di dalam Alkitab tidak ada sesuatu terjadi tanpa pencipta. Kalau tidak percaya pencipta, berarti kamu adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, di sini ada satu foto yang begitu menyeramkan. Juga ada di dalam kitab Daniel. Binatang bentuknya singa, muka, dan semuanya. Dan dengan kepala 10 dan mahkota 10. Nah, saudara, kita lihat sekarang urutannya. Saudara perhatikan pasal 12 mulai dikenalkan tentang satu binatang bernama sinaga, setan, si ular tua, dan saudara iblis. Itu pasal 12. Dan pasal 12 itu pertengahan dari pasal 1, pasal 12, dan pasal 22. Dan setelah 11, persis di tengah-tengah, dibuka peperangan, dan kita diperlihatkan peperangan yang tidak mungkin dilihat oleh orang yang bukan percaya. Dan itu peperangan rohani di surga. Dan seluruh yang ada semuanya itu, saudara, yang kita lihat ini, saudara, itu bukan terjadi karena manusia, presiden ini, penguasa ini, perdana menteri, dan bagaimana sekarang Israel perang. Saudara, ini bukan kejadian antar manusia, ini kejadian antar kegelapan dan terang, termasuk perang di Israel. Dan itu ada dalangnya, ada yang mengatur. Saudara, PBB menjadi satu organisasi yang paling dihormati, ya, dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan waktu terjadi perang, saya tanya, apa yang dilakukan PBB? Nggak ada apa-apanya, nggak ada kuasanya. Waktu Israel dihancurkan, PBB berdiam diri, tidak menghukum bangsa menghancurkan. Waktu Israel menghancurkan, balik PBB teriak, kenapa kamu hancurkan dia? Ini sistem di mana? Ini sistem dalam kegelapan. Jadi PBB pun sebenarnya itu dikuasai oleh
kegelapan dan kekuatan sinaga ini. Dan diperkirakan bulan Mei ini, negara Palestina diakui secara utuh sebagai negara yang baru, walaupun tanpa tanah air, tanpa semuanya. Dan kemarin Israel merobek dan menghancurkan lambang PBB. Dan dikatakan, kalian semua yang ada di organisasi PBB memalukan. Kami bangsa yang dimusuhi seumur hidup kami. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kami terus dijajah dan dihancurkan, diancam. Tapi apa yang dibuat PBB? Dan kemudian wakil dari Israel ini, lambang PBB yang ada seperti kertas itu dan voting itu dihancurkan dengan penghancur kertas. Dan mereka mengatakan, shame on you. Dan dia turun. Dan semua terjadi. Sebenarnya kita sedang melihat pertandingan dan peperangan apa ini? Kalau saya melihatnya gampang, Saudara. Kenapa gampang? Ya karena kita tahu semuanya sudah ditelanjangi oleh Tuhan. Nanti Indonesia kemana? Perang bagaimana? Kita sudah tahu, Saudara. Kenapa? Bagaimana negara kita dengan orang-orang percaya, orang Kristen? Apakah kita punya hak? Enggak ada, Saudara. Kemarin ada doa Rosario dihancurkan semua. Saudara, kita sedang melihat ada satu sistem yang mencengkram negara kita, presiden kita, dan seluruh orang-orang yang berkorupsi di sana semuanya. Dan tidak pernah ada orang-orang hebat-hebat semua itu, pejabat-pejabat yang luar biasa. Tidak tersentuh sampai hari ini. Hukum mati semua. Siapa yang aktornya di belakang itu semuanya? Apakah mereka mengasihi bangsanya, rakyatnya yang nanti hancur? Dan hari ini saya mendapat kabar Pertalite sudah tidak ada. Berarti bensin naik hampir 2.000 lebih. Kalau bensin naik, berarti kehidupan akan naik. Dan kalau semua naik, berarti saudara, gaji orang-orang itu akan semakin turun dan susah untuk mencari kehidupan yang layak. Siapa yang memikirkan ini? Sebenarnya ini sistem, dosa struktural, itu dosa yang dicengkram oleh kekuatan orang-orang yang berkelompok dan menyedot, dan untuk dirinya dan meninggalkan dirinya, apakah rakyat mau mati, kayak mau apapun, dia enggak. Dan ini sistem dari mana? Dari sinaga. Ya, saudara, ada dua hal yang kita akan lihat. Yang pertama adalah sinaga memproyeksikan dirinya menjadi Allah yang sumber asal dari seluruh kekuatan. Dan itu kita sebut sebagai Allah Bapa. Dan sinaga itu memerankan, berparodi, memerankan Allah Bapa. Termasuk di dalamnya itu juga kekuatan Sang Anak. Dan kemudian binatang dari dalam laut itu dan dari tanah itu keluar, saudara, itu memproyeksikan tentang bagaimanakah mereka ingin meniru, ingin disembah, ingin dipuji dalam pekerjaannya, dan diikuti seperti Sang Anak. Dan terakhir, yang dari tanah itu, saudara, mereka ingin menguasai seluruh persekutuan orang di seluruh dunia, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Wah, saudara, jadi saudara, setan ini sekarang ini menjadikan manusia menjadi Allah. Seperti dia jatuh dan seperti itulah dunia dibawa oleh dia. Dan apa yang dipakai oleh dia ada dua. Yang pertama adalah eksternal dan internal. Eksternal itu apa? Saudara, dunia dan seluruh sistem ini, saudara, Tuhan sudah mengatakan dunia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan akan memulihkan, akan menciptakan ulang bumi dan langit ini. Jadi jangan pernah berharap bumi dan langit ini akan menjadi baik dan akan menjadi standar hidup manusia. Tidak akan bisa. Manusia masih diberi belas kasihan oleh Tuhan, diberi pengetahuan dan semuanya. Teknologi pangan, pertanian yang luar biasa seperti ditemukan oleh Israel dan untuk melindungi beberapa hal.
Dan China juga membuat hal seperti ini. Padang gurun bisa menjadi tanah, bisa menghasilkan tanam-tanaman yang berbuah lebat dan luar biasa. Saudara, itu kita lihat ada sesuatu yang Tuhan jaga, Tuhan kasihani dan berbelas kasihan, serta Tuhan memberikan itu untuk menjaga kondisi. Tetapi saudara, hasrat kebusukan, tamak manusia, rakus itu nggak hilang. Saudara. Jadi apa yang terjadi dengan pertanian bagus, gurun semuanya? Kalau sampai terjadi peperangan bom nuklir, semua hancur. Saudara. Nggak ada yang menang. Nggak ada satu bangsa pun yang bisa berdiri dan melihat bangsa lain hancur. Nggak bisa, saudara. Saya bergantung kepada gandum pada negara-negara seperti Eropa, khususnya Ukraina, dan kemudian gandum berasal dari Australia. Kalau mereka berperang, terus bagaimana? Semua roti nggak ada, saudara. Masih ingat yang dikatakan oleh perkataan para malaikat itu? Bahwa di dunia ini akan terjadi sesuatu masa yang paling sulit dan makanan itu mahalnya luar biasa. Dan itu akan terjadi. Bagaimana Tuhan melindungi orang percaya? Itu cara Tuhan. Negara-negara yang taat pada Tuhan. Negara-negara yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Seperti orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Contohnya Yusuf. Bisa menjadi berkat bagi Mesir dan memimpin Mesir. Serta memberkati bangsa-bangsa yang di dalam kelaparan. Semuanya datang pada dia dan beli gandum, beli apa. Dan dia simpan 7 tahun berkelimpahan, 7 tahun dalam kekeringan. Dia bisa. Dan Tuhan gampang memakai orang-orang seperti ini. Sangat mudah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu semuanya. Jadi kita jangan ketakutan, aduh Pak, terus gimana Pak? Nanti kalau pertolongan nggak ada, tenang aja. Tuhan sudah atur semuanya. Jadi jangan kita ya keblinger sendiri gitu kan. Kita nggak boleh merasakan ketakutan seperti dunia karena Tuhan jaga kita. Ya, nanti ada cara Tuhan yang luar biasa asal kita setia taat pada Dia. Nah, yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik. Sore yang pertama ini eksternal. Saudara, eksternal memakai seluruh sistem itu dan kemudian ketidakseimbangan semesta alam itu mendatangkan penganiayaan penderitaan baik secara fisik pada orang percaya ataupun dalam pekerjaan yang dibatasi dan kemudian yang dilarang dan hanya mereka yang bertanda 666 itu yang boleh menikmati hasilnya. Yang di luar itu nggak boleh. Saudara tanya, apa KTP-mu Kristen? Oh, nanti. KTP apa? Oh, bukan Kristen. Oh, ya ambil. Kamu agama apa? Oh, saya agama Kristen Protestan. Oh iya, ya, nanti. Ini masuk dulu kamu kerja. Bukan hanya makanan, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya semua fasilitas. Saudara ke depan, semua itu. Apalagi di negara-negara yang kita menjadi orang-orang tanda petik. Yang sedikit dan minoritas. Ada nggak undang-undang di Indonesia yang punya undang-undang bagi perlindungan minoritas? Ada nggak? Sebenarnya ada di Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya ada. Bangsa ada semua dilindungi, fakir miskin dilindungi, betul kan? Ada semua ya kan? Tetapi kenyataannya itu bagi siapa? Ya bagi yang pribumi. Bagi yang bukan yang nggak ada urusan dengan kami. Secara ekonomi kita lihat. Uang di seluruh Indonesia ini, selain dikuasai oleh pemerintah, siapa yang menguasai seluruh ini penyaluran dan seluruh daripada beralirnya semua keuangan? 10 orang kaya di Indonesia dengan kekayaan yang ada. Dengan semua rakyat Indonesia bekerja dikumpulkan, masih menang sebelum mereka. Saya tanya, adilkah dunia ini? Ya adil Pak, kan yang itu orang merat itu kan dia kerja keras, dia punya ini semua, dia memiliki semuanya. Alkitab mengatakan, saudara, Alkitab mengatur, bangsa Israel diatur oleh Tuhan. Jika engkau kaya dan saudaramu dalam kemiskinan,
engkau tidak layak menjadi orang kaya. Kenapa, saudara? Karena kekayaanmu itu merampok orang-orang yang miskin. Dan kenapa Tuhan menyisikan bangsa seperti kaum Lewi untuk mengatur itu semuanya? Dan kenapa Tuhan mengatur tanah tidak boleh lebih dari 50 tahun harus kembali pada pemiliknya? Dan mengapa Tuhan mengatur tahun jubileum atau tahun Yobel adalah tahun di mana seluruh hak kekayaan berasal dari dan dijual kemanapun akhirnya balik ke sukunya masing-masing. Setelah ini diatur oleh Tuhan semuanya. Kenapa? Karena keadilan. Lupa manusia itu kalau sudah mempunyai kekayaan, oh dia itu rakusnya luar biasa. Nggak bisa balik semuanya. Kenapa? Ini bukan milikmu. Oh ini kan sudah saya beli dengan hukum. Nggak peduli hukum. Ini hukum Allah dan taat pada Tuhan. Nah itu Israel. Tapi di negara yang non dipimpin oleh Allah, bisa nggak itu dilakukan? No. Jadi sampai kapanpun, saudara, prosentase, kalau kita lihat hierarki, orang miskin dan orang paling kaya dan orang paling miskin banyak mana? Orang paling kaya kira-kira 100 orang, gitu kan? Yang paling kaya di atas 100 miliar, 100 orang. Dan orang paling miskin, berapa juta orang? Berapa ratus ribu orang? Piramidnya kebalik semua. Jadi saudara pikir ini menjadi satu masalah ke depan. Ini masalah sampai dunia hancur. Ini masalah. Saudara. Dan tidak akan pernah bisa diselesaikan kecuali. Ada kecuali. Saudara-saudara melihat kepada sistem yang ada di Finlandia, ada di Swiss dan semuanya. Dan sampai hari ini, bangsa-bangsa yang di dalam kekuatan etos Protestan, yang disebut sebagai negara tanda petik kapitalis itu, saudara, mereka memberikan kemakmuran dan pekerjaan yang jauh lebih membahagiakan daripada semua negara yang di bawah. Kenapa? Karena mereka menghormati kerja orang. Menghormati apapun yang dikerjakan. Karya apapun itu dia hormati. Saudara, ini tinggal menunggu ledakan-ledakan dan kemudian saudara terjadi lagi kekacauan, terjadi hancur. Semua itu cuma mengulang aja. Dan kita tahu bahwa semua itu ada pekerjaan siapa. Sehingga manusia berada dalam sistem yang seperti ini, sistem lingkaran setan. Ya. Dan ada seorang bernama yang dapat Nobel banyak di ekonomi semuanya. Saya tanya, yang dapat Nobel luar biasa itu, apakah bisa mengubah ekonomi dunia? Jawabannya nggak bisa. Kenapa dikasih Nobel? Ya karena teori itu berlaku pada zaman itu. Setelah zaman itu lewat, nggak bisa. Apa yang masalahnya? Bukan soal teorinya, bukan soal mempermasalahkan, menyelesaikan masalah. Bukan. Ini masalah hati manusia yang jatuh dalam dosa. Dan ini bukan masalah biasa. Ini masalah bagaimana manusia itu bisa diubahkan. Teori-teori ekonomi, teori-teori kekuatan, kesejahteraan dunia, teori asuransi. Tidak bisa kamu bisa mengubah hati manusia. Dan inilah kita wahyu membongkar seluruh sistem ini. Dan yang kedua adalah internal. Jadi setelah kekuatan di luar dipakai oleh kerajaan kegelapan, oleh si iblis, binatang itu yang dari laut, dari tanah itu dipakai semuanya untuk membawa orang diikat oleh mereka, menyembah mereka, dan mengagungkan kekayaan ekonomi, kekayaan dunia, semuanya. Bagaimana internal yang ada di dalam kita yang punya iman Kristen, itu juga dihancurkan habis. Setelah semua dituliskan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kekuatan kegelapan itu menghancurkan sistem leadership yang ada di Korintus. Bagaimana sistem iman yang ada, pengajaran yang ada, yang mereka satu dalam Tuhan, Bapa, satu di dalam iman, satu di dalam roh Tuhan itu. Kemudian dihancurkan di dalam Kolose itu. Dan apa yang menghancurkan mereka? Pemikiran-pemikiran filsafat dan seluruh daripada apa yang ada yang masa lalu mereka itu, mereka masuk dalam gereja dan mereka memakai semua pengertian yang dari luar itu untuk mengatur gereja. Hancur gereja. Dan itu yang dipakai oleh itu sistem binatang dari tanah. Ini minggu depan kita bahas. Jadi seluruh lini seolah-olah kita merasakan, kita sudah luar biasa, gereja dipakai Tuhan luar biasa.
Nah, sekarang di India ada satu gereja yang akan membuka 10 mega church di India. Namanya Kumar siapa pendetanya. Dan itu diberkati Tuhan luar biasa. Jadi dia membangun bisa menampung 100.000 orang ibadah. Kuat sekali. Dan akan menjadi gereja terbesar di dunia. Dan tiap kota-kota yang ada di Mumbai, di mana dia buka gereja besarnya luar biasa, dan banyak orang Kristen, jutaan orang Kristen itu, petobat baru itu datang ke gereja. Itu di India. Saudara lihat di YouTube ada semua. Dan waktu saya mendengarkan wawancara hamba Tuhan pendetanya nih, saya lihat teologi Injilinya masih ada. Wah, saya dengar itu bersyukur saya. Apa sih menjadi kekuatan gerejamu sehingga meledak luar biasa seperti itu? Dia mengatakan, kami bukan gereja, mendirikan gereja untuk kekayaan. Tapi kami ingin menjangkau orang-orang India yang miskin. Jadi gereja memberikan makan, memberikan bantuan. Jadi mereka bukan gereja nyanyi-nyanyi, bukan. Mereka gereja yang memperhatikan masyarakat, kemudian semua jemaatnya bersama-sama, bekerja bersama-sama melayani masyarakat yang ada. Dan dalam waktu tidak lebih daripada 10 tahun, gereja ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan ini pernah terjadi dengan gereja di Semarang, yang ada dan pendetanya bernama Pak Petrus Agung. Dan ada gereja-gereja tanpa memperhatikan itu bisa dipakai Tuhan, bisa. Tapi apakah ujungnya nanti, yang saya ngomong ini ya, apakah ujungnya nanti mengenalkan Kristus? Nah, itu hancur semua. Disitulah iblis bertahta. Di mana? Di gereja. Dengan sistem yang ada, oh ini sistem sosial saya yang paling bagus, oh ini sistem teologi saya paling bagus, oh ini sistem dari pemerintahan gereja, semua mengandalkan dan mengagungkan. Di situ setan senang sekali, saudara. Kenapa? Karena semua yang dibangun bukan keagungan Kristus di dalam kerendahan hatinya, di dalam pengampunan. Nggak ada itu. Semua apa? Untuk sosial, bergerak di sosial. Ada gereja-gereja yang seperti ya gereja sosial gospel. Yang tua-tua tuh banyak gerejanya seperti itu. Bermasyarakat, menghormati orang. Ya budaya nggak apa-apa, kita masuk nggak apa-apa. Mau kawin dengan orang beragama lain, ya nggak apa-apa lah kita terima. Nah, saudara, semua diizinkan semuanya. Dan mereka tidak memperhatikan. Begitu gereja mereka itu menjadi gereja yang diberkati dalam arti, wah pengikutnya banyak, mereka merasakan bahwa ini gereja Tuhan. Belum tentu. Dan itu berulang terus. Setelah gereja-gereja terkaya pada tahun sekitar kira-kira 40-50. Itu ambruk di tahun 80. Gereja di tahun 80 yang terkenal seperti gereja Kristen Church itu. Dan saya pernah ke sana melihat itu yang dari kaca semuanya. Saudara, itu bangkrut pada tahun berapa? 2010. Jadi kalau kita lihat periode waktunya, saudara, tidak lebih dari 30 tahun, 25 sampai 30 tahun, gereja itu tidak bertahan. Sebaik apapun gereja, teologianya luar biasa, wah gerejanya bagus, penyembahan ibadah bagus, ambruk semuanya. Siapa yang bekerja di dalam gereja seperti ini? Saudara, apa Tuhan? Yang menghancurkan gereja siapa? Karena sistem yang dipakai bukan sistem yang ada menjunjung tinggi daripada kemuliaan Kristus. Dan kemudian sinar terang Kristus dan karakter Kristus, hidup Kristus. Saudara jangan berharap saudara membangun sebaik apapun, mengagumkan apapun. Itu runtuh semuanya. Seperti Tuhan Yesus katakan, kamu kagum dengan bait Allah ini, oh kamu akan lihat ini bait Allah. Aku runtuhkan semuanya. Dan itu Tuhan kasih izin pada siapa? Meruntuhkan gereja itu. Iblis. Kebanggaan, kesombongan. Wah, saudara. Saya dulu pernah melihat satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa dalam penginjilan. Dia mengatakan demikian. Dan banyak kalau sudah jadi pemimpin itu kadang-kadang jadi pelin-pelan. Saya tidak akan mendirikan gereja. Saya akan mengabarkan Injil sampai saya mati. Saya akan membawa gereja-gereja datang pada Tuhan Yesus Kristus.
Begitu pengikutnya lebih dari 100.000, mulai dekat, mulai 500.000, dan orang yang di bawah Tuhan kemudian datang, terus kemudian menerima repentance calling itu, panggilan bertobat itu tambah banyak. Terus dia melihat, kenapa ya? Kok nggak ada kemajuan di Indonesia ini? Ini ada yang salah ini. Akhirnya diberitahu, Pak, gimana kalau kita mendirikan gereja? Kan nama Bapak luar biasa, udah itu kumpulkan. Wah, itu nanti orang ikut semuanya ke kita. Padahal dia sudah mengaku dia tidak akan mendirikan gereja. Tapi kemudian dia telan itu ucapan itu. Di mimbar loh dia mengucapkan, saudara. Bukan 1-2 kali, berkali-kali. Dan begitu dia mengatakan, oh nggak bisa, berarti visinya kita beda. Sekarang kita mendirikan gereja. Dan gerejanya begitu banyak, besar dan mulia luar biasa. Dan dia merasakan inilah panggilan Tuhan. Saya meragukan itu. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah. Dan siklus yang ada, saudara, siklus yang ada, jika gereja dipimpin oleh seorang yang dikultuskan dan yang luar biasa, saudara, itu semua teori dari iblis, saudara. Saudara harus tahu ini. Itu adalah tipu daya iblis. Dia bikinkan pemimpin yang pinter, yang luar biasa, yang jenius, saudara-saudara kagum, dan semua datang, semua orang-orang gereja-gereja habis semua disedot dia, datang ke gereja dia. Semua gereja nangis semua. Pak, gereja kami orang nggak ada pemudanya pindah ke sana semua. Kenapa? Oh, itu pendetanya mengaku pinter, wah luar biasa. Wah, jemaat kami, Pak. Akhirnya majelis kami pecah. Dan bahkan sebagian besar majelis kami, ini di Jakarta. Saya khotbah di gereja ini. Ketua majelis kami dan beberapa majelis pindah ke gereja itu, Pak. Gereja di Bandung juga sama, ada gereja-gereja besar yang gereja Chinese besar semuanya. Beberapa majelisnya dan juga banyak itu pindah ke gereja yang wah, gereja baru, orangnya hamba Tuhannya luar biasa dipakai Tuhan. Akhirnya ke situ semua. Terus saya tanya, yang kamu cari apa? Kamu sedang ngikut siapa? Kalau engkau tidak mengikut Kristus, habislah kamu. Saudara, kita itu ikut siapa? Dan semakin hari, saudara, gerakan-gerakan ini sudah terdeteksi dan kita sudah tahu. Orang-orang misi itu sudah mengerti. Ada siklus kehidupan gereja. Gereja yang terkenal itu kemudian 25 tahun mulai menua. Dan kemudian pada generasi yang ketiga, generasi keempat, hilang semuanya. Dan menjadi gereja yang organisasi semua. Hanya mempertahankan organisasi. Dan pada saat saya pertama, gereja pendirikan pertama, saudara, tipu daya iblis. Wah, kami gereja yang dipakai Tuhan. Kalian gereja-gereja tua. Wah, udah mati semuanya. Ini kami dipakai Tuhan. Kamu pikir kamu bisa merasakan itu karena gereja sudah tidak berjalan? Ya, mata kita melihat itu. Dan waktu kita memberitahukan tentang kondisi yang ada dan membandingkannya, apakah itu berasal dari firman Tuhan? Apakah itu berasal dari hati Tuhan? Belum tentu. Jadi sekarang gereja itu kalau saya lihat, takut kehilangan jemaat. Jadi apa yang disaring kemudian diseleksi? Terus sekarang ada satu gereja, ada beberapa gereja ini sudah saya dengar. Kalau saudara pendetanya S1 atau S2, nggak bisa masuk gereja itu. Apalagi lulusan yang cuma Indonesia. Mereka mau mintanya lulusan yang Amerika. Lulusan yang terbaik. Saudara nggak ada salahnya. Seleksi seperti ini saya mendukung sekali. Tetapi saudara harus tahu motivasinya apa? Untuk membangun apa? Paulus itu berkata, di antara semua orang ini yang pinter, oh memang aku gitu. Dia mengatakan apa? Semua rasul-rasul yang paling jahat itu aku. Yang paling bejat itu aku. Terus kita buktikan. Paulus dibandingkan dengan Petrus. Saya tanya, siapa yang pintar? Paulus lebih pintar. Dia Tauratnya luar biasa. Filsafatnya luar biasa. Kepemimpinannya luar biasa. Dan dia jenius juga. Dan semua itu Paulus lebih hebat daripada Petrus dan semua rasul 12 orang. Kalah dengan dia.
Tapi dia ngomong apa? Di antara semua rasul, aku yang paling hina. Dan dikatakan itu berkali-kali. Jadi kalau seorang hamba Tuhan kemudian mengagungkan dirinya, wah ini kalau saya pimpin gereja ini, wah kita akan mendirikan 20 gereja baru, kita akan. Surah lihat di Alkitab, ada nggak pemimpin Petrus, Paulus membanggakan hal seperti ini? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Lah kenapa sekarang gereja-gereja itu seperti itu? Ada sistem yang sedang masuk dalam gereja dan mengerat gereja, mengikat gereja. Oh, kalau gereja berhasil, pendeta berhasil, oh, itu jemaatnya demikian, ini seperti ini seperti. Surah itu setan membuat satu kriteria kualitas dan kualifikasi yang akhirnya saudara menjebak kita semuanya. Saudara, ada tangisan dari seorang misionaris yang tua bulan lalu waktu saya diskusi. Aku tahu nggak? Pada waktu zaman saya, dia mahasiswa ITB. Dia lulusan Fuller, Philadelphia. Pada waktu zaman saya, begitu banyak mahasiswa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita ingat zaman kita juga. Semua orang-orang itu begitu rindu ingin mengabarkan Injil, ingin membawa Kristus semuanya. Dan waktu dipanggil itu banyak orang yang datang. Tapi sekarang ini, Pak, sekolah STT itu cari murid yang diberi beasiswa itu secara penuh. Cari aja susahnya setengah mati. Setelah ini keadaannya jauh beda sekali. Dulu orang-orang itu mau berkorban, lepaskan, datang ke sekolah teologi, dia mau berjuang gitu. Sekarang dibiayai gratis. Pada memang. Saya tanya, orang pada mengoreksi diri semuanya. Wah, apa yang salah dengan STT kita? Bukan ada salah STT, bukan soal itu. Oh, mungkin kita kurang ini ya, kurang ini, kurang. Oh, banyak kurang-kurang. Bukan itu. Kita sedang masuk di dalam kondisi jebakan dan jerat dari kerajaan kegelapan. Sehingga anak-anak kita, generasi kita, itu tidak akan punya waktu keinginan menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Dan mereka diikat dengan sistem itu semua. Dengan geng, dengan apapun, sudah habis semuanya. Dan siapa mendirikan kerajaan itu? Iblis. Secara coba bayangkan, dari pagi sampai sore, berapa banyak tangan-tangan, pikiran kita dipakai untuk apa? Terus kemudian saudara cocokkan dengan kehidupan anak kita dan keturunan kita. Saudara hitung semuanya. Berapa dia tanam saham? Saham itu masa depan hidupnya. Dia tanam kemana? Dia tanam pada hanya main. Saudara tahu, masa depan hidup anakmu, mainan semua. Dan engkau akan tahu, dia pasti akan gagal. Dan hidupnya akan sulit. Kenapa? Karena dunia sudah dalam kebusukan. Saudara, yang kedua, dia ngomong apa? Yang sudah masuk ini, yang sudah masuk mahasiswa ini. Nggak ada perjuangan, nggak ada terima kasih, dan menghina kita. Kamu sudah dibiayai, kamu sudah dikasih, sudah, saudara, respeknya nggak ada. Saya waktu ngajar terakhir, nggak beberapa mahasiswa yang pernah di sini. Saya beritahu, kamu enak ya, kuliah, dapat beasiswa, dapat makan, dapat uang saku, dan jika ada berkat, dapat uang buku. Saya ngomong, saya itu mau kuliah, kerja dulu setengah mati setengah tahun. Kumpulin uang baru bisa kuliah. Kerja lagi, kuliah lagi. Begitu lihat kalian ini, enak, masih kurang, masih nggak terima, masih mengeluh. Saya ngomong, ini generasi tempe atau generasi apa ini? Nah, saudara, bagaimana bisa dunia semakin berjalan, dan kita melihat kenapa bisa masuk ke jurang seperti itu, saudara. Indonesia termasuk kita semua. Jika dunia pendidikan itu tidak diperbaiki,
kita masuk ke dalam jurang kemiskinan yang besar, kehancuran bangsa. Dan sampai hari ini, UKT di Indonesia bukan semakin turun. Wah, naik terus. Di Jerman, di Eropa, sekolah gratis. Enak. Udah negaranya maju, di sana ada tempatnya dan ada pekerjaannya. Kalau kita kerja 1 minggu bisa untuk 1 bulan, gitu kan? Di kita udah setengah mati, jadi dokter setengah mati, jadi spesialis 2 miliar, terus jadi spesialis, nggak bisa balikin semuanya. Jadi politik juga sama, menjadi pejabat juga anggota DPR 30 miliar gitu kan. Jadi presiden itu 2 triliun. Lu ini itu yang bikin sistem siapa? Setan semua. Saudara. Karena setan itu mengikat kamu, ikan tumbal, Saudara. Kalau tumbalnya kamu makan, ya kamu harus nggak ada. Ya ambil aja uang rakyat gimana? Oh, ambil aja untuk apa? Gantiin kamu. Apalagi kamu utang ke bos-bos semuanya, ayo bayar. Kan ada wakil calon presiden yang utang 50 miliar kan, akhirnya dipulihkan gitu kan. Sampai itu Bapak Sandiaga Uno. Udah saya berdoa, saya wujud, tawakal, udahlah direlain. 50 miliar sudah. Padahal ditandatangani itu utang. Setelah dipikir-pikir dia sembahyang. Kenapa rela? Lu nggak bisa bayar, ya rela tuh. Kamu tuntut gimana nggak bisa bayar, mau apa, mau dituntut, mau dicekik-cekik ya nggak ada gunanya. Ya udah relain. Kenapa? Kamu juga orang kaya triliunan, ya udah nggak apa-apa. Nah, siapa yang membuat sistem ini semua yang begitu bobrok, saudara? Itu semua adalah kegelapan dan termasuk di gereja. Semua kalau kita lihat, kalau kita lebih dalam lagi, termasuk di dalam keluarga kita. Dan tidak ada satu keluarga yang tidak termakan dengan sistem ini. Abraham pun, Ishak pun, Yakub pun ketarik ini semua. Ayub pun mau ketarik, tapi istrinya ketarik dia. Ayubnya enggak gitu kan. Dia bertahan, tapi istrinya ketarik. Hujat Tuhanmu. Kamu wanita gila. Sarah ketarik. Kenapa ketarik? Bagaimana? Aku udah umur 90 tahun gini. Udah mati haid, udah mandul. Gimana? Ini loh, budakku. Kan menurut hukum nggak apa-apa, menurut semua nggak apa-apa kan. Etika juga nggak apa-apa. Udah, kamu punya anak dari dia. Terus saya tanya, Abraham atau Tuhan tidak boleh. Gitu Abraham. Nggak ada penolakan. Ya, namanya laki-laki kan. Oh, yes, yes, ma'am, yes, ma'am. Dikawinilah Hagar. Masalah sampai hari ini, saudara. Antara Arab dengan Israel. Antara Isa dengan Ismail. Itu sampai hari ini. Akibat dosa yang dulu itu loh. Ribuan tahun nggak bisa habis sampai hari ini, saudara. Nggak pernah damai. Terus siapa yang membuat seperti itu? Siapa yang mau menghancurkan keturunan dulu? Iblis, si naga tua ini. Dan membangkitkan orang-orang dan binatang itu. Saudara. Saudara, di sini artinya binatang adalah satu sistem sebenarnya. Sistem yang akan merekrut pribadi-pribadi yang kemudian sudah menguasai seluruh dunia ini. Dan dalam keuangan, saya beritahu, saudara, keluarga BlackRock itu adalah keluarga di dalam cengkraman Sinaga. PBB dalam cengkraman Sinaga. Dan tidak pernah menyuarakan keadilan. Masih penting Rocky Gerung yang kadang-kadang ngomongnya benar. Ya, kritik-kritiknya kadang-kadang kita dengar benar juga ini orang. Tapi kadang-kadang ngawur juga ini orang itu kan. Jadi kok bisa seperti itu? Karena sudah tahu bahwa ini adalah sistem dan pengelabuan. Tipu daya itu mengelabui.
Seolah-olah itu, wah sepertinya, wah dipakai Tuhan luar biasa, ini hebat sekali. Wah diberkati, ayo kita datang ke sana. Banyak orang ikut ke sana. Saudara dibawa kemana? Bawa ke dalam mengkultuskan orang, memuja teologi. Saudara itu dari setan semua. Dan kalau orang sudah di dalam gereja itu, di dalam aliran itu, di dalam followernya, saudara, wah itu nggak bisa disalahkan, saudara. Nggak pernah bisa disalahkan. Itu dijadikan seperti itu. Nah itu sama, iblis ini sama. Akhirnya nyembah dia semuanya. Dia nggak bisa itu. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu dijadikan Tuhan. Udah seperti itu kan. Kemudian jemaatnya ngomong apa? Oh iya, pendeta saya ini udah hebat nomor satu. Dan tidak bisa dikalahkan siapapun. Nah, saudara, kita melihat sekarang. Kita lihat yang terakhir. Nah, saudara perhatikan. Kekuasaan iblis. Ya, kekuasaan iblis. Sekuasa-kuasanya iblis. Kan kita diberitahu oleh Tuhan. Tuhan yang membatasi, Tuhan mengontrol, Tuhan mengendalikan. Dan sekuat apapun iblis menghancurkan tanda petik dunia ini, dan kemudian mau menghancurkan perempuan dan keturunannya, saudara, Tuhan selalu kasih batas-batasnya. Kekuasaannya, waktunya, wilayahnya, dan kekuatannya itu dibatasi Tuhan semua. Dan saudara jangan ragu-ragu, percaya. Sehebat-hebatnya iblis punya sistem yang luar biasa, tetap pada saatnya nanti dalam sekejap bisa diubah Tuhan. Bisa dihancurkan Tuhan. Dan itu cara Tuhan. Ya. Setelah sekarang saya sedang melihat terjadi satu gerakan yang luar biasa. Tiba-tiba Presiden Perancis itu bersekutu dengan China, Xi Jinping, dan melawan Israel. Dalam sejarah tidak pernah ada Perancis itu bisa bersekutu dengan China. Dan yang kedua sekarang, Perdana Menteri Inggris yang orang India itu juga menolak seluruh daripada pekerjaan dan cara Israel. Berarti, saudara perhatikan, di dalam seluruh persekutuan negara NATO ini ada keretakan dan ada perpecahan. Ya, saya ingin bertanya sekarang, sekuat-kuatnya negara itu melindungi dan semuanya, toh akhirnya kekuatan daripada kegelapan itu bisa memecahkan kamu dari dalam, dan itu dirontokkan semuanya. Dan nanti siapa yang kuat? Nah, negara-negara yang akan kita lihat, negara-negara yang baru. Sistem keuangan dolar dihancurkan, yang menguasai dunia. Dan sore ini terjadi di depan. Kita akan lihat ini. Dan kita berada di mana? Kita berada di sebelah kanan atau kita berada di sebelah kiri? Ya, ini sudah panas semua, saudara. Kepulauan-kepulauan sudah panas semua. Ini sudah mau perang semuanya nih. Dan Rusia sudah memberitahukan jika Amerika ikut melawan Iran, Rusia mengatakan kami akan kirim pesawat tempur sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan Iran. Jadi tujuannya bukan menyerang Amerika, mempertahankan Iran. Nah, saudara, kalau dua negara di belakang besar ini itu kemudian mulai muncul, saudara, siapa yang hancur? Gajah kalau dua bertengkar, yang hancur siapa? Semua yang diinjak, tanaman diinjak semua. Terus saya tanya, Iran dapat apa? Kemudian Irak dapat apa? Yordania dapat apa? Dapat apa? Dapat kehancuran negaranya. Apakah negara mereka hancur, Amerika hancur? Enggak. Yang hancur siapa? Ya yang hancur semua. Benar-benar hancur semua. Terus kemana mereka? Ngemis-ngemis. Gimana? Bangun negara saya. Oke. Mana? Kamu punya minyak? Oke. Kasih minyak saya. Saudara, ini dunia ini begitu, kalau saya ngomong itu butek atau butek, nggak ada sama sekali jernihnya. Mau politik, mau ekonomi, saudara, itu seperti omong kosong semuanya. Tetapi kita bersyukur ada orang-orang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan seperti Yusuf.
seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, itu dikasih oleh Tuhan. Di setiap negara itu ada orang-orang seperti Romo Magnis yang berbicara tentang keindahan moralitas manusia, mengingatkan bangsa ini. Masih luar biasa, saudara. Dan ada orang-orang seperti yang bercahaya dan diberi oleh Tuhan ini loh. Saudara, siapa itu semua? Ya ini keturunan wanita itu yang akan diberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu. Dan iblis paling senang itu menirukan, memparodikan siapa? Memparodikan bukan manusia, saudara, memparodikan Tuhan. Waktu dia mencoba Yesus, dia memparodikan dia di siapa? Dia Allah, kamu sembah saya. Dan semua yang dilakukan oleh binatang perempuan ini, apa tujuannya? Dikatakan menyembah binatang itu, menyembah mereka, menyembah. Dan jika ada manusia senang, khususnya dalam gereja, seorang hamba Tuhan atau siapapun, kemudian senang dan mendapatkan penghormatan, penghargaan itu, dan dia merasa dirinya, tanda petik, wakil Tuhan, yaitu menuju dalam kegelapan. Dan tidak ada kebenaran, diperintahkan semua ketakutan. Kenapa? Oh, kamu jangan nyinggung pendeta ini. Kamu jangan nyinggung majelis ini. Nggak boleh kamu. Kenapa? Itu nanti tersinggung. Nggak boleh ngomong perceraian. Itu nanti di sini. Nggak boleh ngomong kamu. Ada pengkhianatan. Itu ada yang dikhianati. Terus ngomong apa saya di mimbar? Saya pernah di satu gereja di Jawa Tengah. Tiba-tiba kasih kertas. Saudara tahu? Khotbah 15 menit. Kaget saya. Dikasih catatan, khotbah 15 menit. Saya nyiapin itu 40 menit kan. Tiba-tiba gimana ya caranya? Ya udahlah, yang penting-penting yang lain disaring gitu. Setelah udah 10 menit, itu keluar peringatan. Tinggal 5 menit, tinggal 4 menit, tinggal 3 menit, tinggal 2 menit. Saya tanya, ini sistem dibuat oleh siapa? Setan. Semua dibatasi. Saudara, Anes dan Safira. Beritahu Iman. Wah, Yusuf Barnabas ngasih persembahan luar biasa. Rumahnya dijual, dikasih ke Tuhan. Dan kemudian diberitahukan, Yusuf mengatakan, Tuhan, engkau sungguh-sungguh luar biasa. Dan dia jual itu untuk gereja Tuhan. Untuk semua orang. Supaya yang kebutuhan orang-orang yang nggak punya makan, nggak punya apa, itu dibawa dan dibagi kepada mereka. Dan kemudian ada suami istri bernama Anas dan Safira. Dan dia, wah, kalau kita jual ini, kita kasih Tuhan. Wah, kita menjadi orang yang luar biasa dilihat orang. Nah, tipu daya. Akhirnya dia jual. Apakah dia kemudian menjual itu dengan rela? Dengan rela, dengan sungguh-sungguh. Ya, dijual sungguh. Dan apa yang terjadi setelah dia jual? Tiba-tiba pikiran Ananias itu, kebanyakan ya dikasih Tuhan ya. Udah disimpan aja. Dan berapa disimpan nggak diberitahu. Dan Petrus waktu mengatakan pada Ananias dan Safira, ngomong apa, Sir? Kamu tahu nggak? Rumah itu rumahmu, haknya hakmu, mau jual-jual berapa, kasih berapa, itu terserah kamu semuanya. Dan Tuhan tidak ngatur kamu berapa, 5%, 10%, 30%, atau 100%. Itu hakmu semuanya. Dan kenapa waktu kamu berjanji, udah dikasih, kemudian kamu tahan? Nah, saudara tahu? Di dalam gereja Tuhan, sistem iblis yang ada ini, itu langsung dibinasakan Tuhan. Dan itu nggak main-main. Dibinasakan Tuhan. Kamu bukan menipu manusia, kamu menghujat Roh Kudus, kamu menipu Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, langsung mati. Istrinya datang, mana suami saya? Baru diusung, ditanya, apa yang ada dalam hatimu? Nggak mau ngaku, mati bisa. Udah, suami istri mati. Saudara, kenapa Tuhan menerapkan hukum yang demikian mengerikan dan menakutkan pada saat orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai dan dikatakan, saudara tahu, Petrus waktu menyangkal Tuhan Yesus ngomong apa?
Ada yang tahu? Jangan ngomong seperti itu, Ustaz. Petrus itu loh bisa dipakai iblis dan dikatakan kamu dipakai iblis. Petrus, Ustaz. Iblis. Loh ini Petrus. Rencana iblis. Ananias dan Safira juga sama dan semua sama. Saudara, coba kita lihat, kita pikir baik-baik. Betapa kuatnya itu kuasa kegelapan itu sampai masuk, sampai pemimpin rasul pun bisa dicengkram oleh dia. Apalagi kita, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, satu-satunya bisa menolong semua orang percaya adalah aku mengirim Roh Kudus kepada engkau. Dan itulah kekuatan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur kita bisa mendengar kekuatan kerajaan kegelapan dan bagaimana Tuhan membatasinya. Ya, kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan. Begitu banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami melihat di dalam seluruh kekuatan yang tak terlihat dengan mata, tapi dengan mata iman kami, dengan batin kami, dengan kekuatan firman Tuhan. Kami tahu dunia sedang dicengkeram. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dunia ini penguasanya adalah iblis. Walaupun iblis sudah engkau kalahkan, tetapi Tuhan, engkau memberikan satu kendali untuk membuktikan bahwa iblis bisa engkau taklukkan, engkau kendalikan, engkau pakai. Dan kami hari ini sungguh jaminan itu hanya bisa kami terima dengan satu-satunya syarat adalah kami mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Memohon perlindungan, bergantung pada Engkau, dan barulah mata kami bisa melihat seluruh tipu daya dan tingkah laku. Bagaimanakah iblis memparodikan pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan semuanya ditelanjangi oleh Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena kami bisa menerima kebenaran ini. Terima kasih Bapa, lindungilah kami semua dengan kasih-Mu yang begitu dalam dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan kepada